Alhamdulillahi ma'ana rubiya al-rabu wa wasitutna al-musyafa'atu al-muntaqab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha jami'an dhunub wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa man ilayhi wa iktarab. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam abduhu wa rasuluhu sayyidil ajami wa ta'aruf. Amma ba'd. Yang saya hormati dan saya kagumi Abu dan juga Abi serta segenap keluarga yang dirahmati Allah, saudara-saudara saya, para asatidz dan juga para ulama, para ikhwan, khususnya teman-teman yang datang dari Banda Aceh yang sudah jauh-jauh menemani saya datang ke Samalangan. Semoga perjalanan antum ini dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan jodoh yang sempurna, insyaallah. Karena antara antum dengan jodoh antum ini tinggal satu tabir saja, ya. Karena Allah berfirman, at-thayyibuna lit-thayyibat, orang baik akan dapat orang baik. Saya lihat anak-anak muda baik di depan saya, dan insya Allah yang di belakang tabir ini adalah pemudi-pemudi yang baik. Semoga Allah memudahkan. Nanti bisa diatur setelah ini, Ustaz, insya Allah. Para santriwati yang insya Allah jadi calon teman-teman Siti Fatimah di surganya Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya dimuliakan oleh Allah bisa berada di satu pondok yang insya Allah mendapatkan nadroh, pandangan khusus dari Nabi Muhammad SAW, dan di mana kalian, ya khususnya santriwati ini adalah calon-calon ibu dan calon-calon asatidah, ustadzah-ustadzah yang insya Allah akan membawa ilmu ke dalam rumah tangga kalian. Ketahuilah bahwa sudah kita ketahui semua bahwa al-ummu madrasatun, ibu adalah madrasah yang setiap hari dengan anak-anaknya itu adalah ibu-ibu, karena biasanya bapak-bapak ini bekerja kemudian beraktivitas di outdoor. Sedangkan ibu-ibu itu aktivitasnya indoor di dalam rumah. Yang pagi bertemu dengan anak, menyiapkan mereka untuk sekolah itu adalah ibu-ibu. Menyiapkan sarapan mereka juga ibu-ibu. Kemudian menyiapkan persiapan mereka untuk berangkat sekolah juga ibu-ibu. Ketika saat itu mungkin bapak lagi ngopi, ibu-ibu sudah susah merawat anaknya. Nanti setelah pulang sekolah mungkin bapak masih di kantor atau di sawah, tapi ibu sudah bertemu dengan anaknya, sehingga hubungan antara ibu dan anak itu lebih dekat dibanding ayah ke anaknya. Maka jadilah kalian insya Allah ibu-ibu yang terbaik bagi anak-anak kalian nanti, dan jadilah insya Allah istri-istri yang solehah bagi suami-suami kalian yang soleh-soleh nanti. Sehingga perlu ibu-ibu yang berilmu, karena kalau ibunya tidak memiliki dasar ilmu yang baik, ditakutkan nanti tidak ada pelajaran agama di dalam rumah, mengingat aktivitas ayah yang terlalu banyak di luar rumah. Sehingga carilah ilmu yang sebanyak mungkin dan manfaatkan yang sebanyak mungkin, karena anak-anak kalian itu insya Allah akan diberi sukses berkah dari doa dari ibu-ibu ini. Ketahuilah bahwa doa ibu ke anaknya itu seperti doa Nabi ke umatnya, tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga jadilah ibu yang baik, karena Muslim itu diwajibkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk berbakti ke ibu lebih dari ke ayahnya.
Ada satu kejadian di Amerika. Amerika itu ya kalau dari Sigli ke kanan itu tembus Amerika. Ya, Amerika itu tempatnya orang non-muslim. Ada satu orang sekitar tahun 76 berangkat ke Vietnam untuk perang, dan saat itu Amerika pulang kalah. Banyak orang yang stres pulang dari Vietnam karena mereka berperang untuk sesuatu yang gak ada manfaatnya bagi negaranya. Entah apa yang dipikirkan pemimpin negara mereka sehingga mereka diutus perang. Di Amerika kan adanya gedung, berangkat ke Vietnam mereka ketemu hutan. Maka mereka bertahun-tahun di sana mengalami kekalahan, sampai banyak orang Amerika yang pulang ke Amerika itu mengalami gangguan jiwa. Kalah mental, kalah dohiron wa batinan. Ada satu orang yang berangkat pulang dia shock karena kalah, dan dia malu untuk pulang kembali ke orang tuanya. Dia malu mau kembali ke rumah ibunya karena sudah kalah, nggak punya kerjaan. Karena orang-orang yang pulang dari Amerika, dari Vietnam untuk sampai ke Amerika itu mereka susah dapat pekerjaan. Sekolah mereka nggak sekolah karena dulunya wajib militer. Setelah mereka berangkat pulang cari kerjaan nggak ada. Pernah nonton film Rambo? Yang perempuan pernah juga Ustaz? Yang perempuan Ramboati kalau yang perempuannya. Ada kan film Rambo itu adalah kisah yang dirasakan oleh orang-orang Amerika sepulang dari Vietnam. Ya kalau yang cara-cara perangnya itu mungkin ya ditambah-tambah sedikit. Tapi kalau kisah bagaimana mereka, kan intinya film Rambo itu adalah salah satu veteran perang yang marah ke pemerintah karena tidak ada perhatian dari pemerintah, dan itu memang terjadi seperti itu. Nah ini satu orang saya lupa namanya, dia pulang ke Amerika cari kerjaan nggak dapat, sedangkan dia nggak ada ijazah atau yang seperti itu, dan di sana sangat penting itu. Maka dia pun mulai ngamen nggak pakai musik, dia ngamennya pakai suaranya dia bisa meniru suara seseorang penyiar radio BBC. Jadi dia bawa tulisan kardus, ya, pakai kardus ditulis sama dia, saya homeless, ya, nggak punya rumah, saya bisa menirukan suara radio BBC internasional, cukup beri saya $1, itu cukup untuk saya makan 1 hari. Dia bawa ke lampu merah. Kalau ada yang lihat, dibuka kaca jendela, dikasih $1, maka dia mulai ngomong 90.4 FM. Nah, begitu-begitulah ya suaranya. Kemudian dikasih uang. Terus begitu sampai 23 tahun. Hidupnya hanya di jalan karena dia pakai narkoba, pokoknya hidupnya gitu lah. Ya nggak mandi, nggak punya rumah, tidurnya di pinggir jalan. Veteran ini mantan membela negara yang adidaya katanya, ternyata seperti itu hasilnya pulang dari peperangan. Satu waktu ada orang-orang yang kerja di BBC lewat di situ. Dia melihat, kok ada orang berani nawarkan seperti ini. Dibuka suaranya, suaramu ini istimewa. Mas asli mana? Dulunya dari Biren, tapi sekarang sudah pindah ke sini. Oke, coba saya minta, gimana saya bisa ngontak Anda? Enggak, saya nggak punya nomor telepon, nggak punya. Yang kejadian mungkin sekitar 10 tahun yang lalu. Saya nggak punya nomor telepon, nggak punya apa-apa dia. Oke, kamu hidup di sekitar sini? Ya, saya hidup di sekitar lampu merah. Kemudian dia upload ke YouTube. Ini ada satu orang, suaranya bagus, mungkin ada yang mau nolong. BBC-nya melihat seperti itu, ini Masya Allah berarti. Didatangi oleh radio BBC. BBC ya, bukan T ya, pakai B. Didatangi, kemudian ajak dia untuk gabung di BBC. Ini intinya tentang birrul walidain, bukan birrul walidain, doanya ibu. Akhirnya nanti ke sana. Diajak dia masuk, dites suaranya, dan memang suaranya itu bersih luar biasa. Antum kalau mau dicari kisah ini di YouTube, coba antum klik Golden Voice BBC. Golden Voice BBC.
atau Golden Voice Homeless BBC. Nanti akan keluar kisah hidupnya dia dari awal sampai akhir. Kemudian dia akhirnya dikontrak. Nah, kontrak BBC kan internasional. Dia langsung dapat uang dalam jumlah miliaran, langsung dapat apartemen, langsung dapat mobil, langsung dapat tunjangan, diangkat. Ya, diangkat sama Allah Subhanahu wa taala walaupun dia kafir. Diangkat urusan dunianya. Sampai akhirnya dia jadi penyiar yang luar biasa. Ibunya waktu itu sudah usia 91 tahun. Kemudian ibunya dengarkan radio, karena orang zaman dulu kalau dengar radio. Kalau zaman now kan males mau dengar radio. Zaman dulu kan orang dengar radio, ibunya ini masih belum bisa move on dari radio. Maka dia dengar radio, dia bilang, "Loh, ini kok seperti suara anak saya." Ini siapa penyiarnya? Penyiarnya terakhir disebutkan, "Loh, ini anak saya ini." Dia telepon BBC. Radio BBC ya. Tapi bahasa Inggris ya. Ini ada suara seperti suara anak saya. Siapa namanya? Fulan. Di mana kamu dapat? Oh, kita dapat dari jalan. Sifatnya bagaimana? Begini. Ada fotonya, ada ditunjukkan ini. Nangis ibu. Akhirnya dikasih tahu, tolong beritahu ke dia, suruh pulang. Saya nunggu dia selama 23 tahun. Nah, akhirnya ditemukan lagi nangis ini anak. Nangis bersimpuh di kaki ibunya. Dia mengatakan, "Maaf ibu, saya nggak berani pulang karena saya tahu ibu ini dalam keadaan susah. Kalau saya pulang, saya akan membawa beban lagi ke ibu." "Nggak apa-apa nak, nggak masalah. Yang penting saya bisa ketemu sama kamu lagi." Dan selama 23 tahun ya, saya tidak pernah berhenti meminta kepada Yesus. Kan salah alamatnya, ya kan? Salah alamatnya dia, alamat palsu ini. Apa dia mengatakan? Every single day, 24/7, I pray to God. Saya minta kepada Tuhan, saya minta kepada Yesus untuk memulangkan kamu kepada saya. Saya pikir doa saya tidak cukup. Ternyata setelah ini saya tahu bahwa Yesus, dia nggak bilang Allah, dia nggak tahu. Siapa yang mengembalikan, dia nggak tahu. Saya tahu bahwa Yesus itu ada, sambil nangis. Dan Yesus mengembalikan kamu kepada aku. Padahal yang mengembalikan dia adalah Allah Subhanahu. Nah, ini pelajaran. Akhirnya pulang. Dan sekarang orangnya jadi orkai, ya, jadi orang kaya. Ini satu pelajaran bahwa ibu non muslim, ya, ibu non muslim mintanya ke Yesus, subhanallah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah yang antum bisa lihat langsung di YouTube, di video dari awal dia pulang dari Vietnam, wajahnya, rambutnya seperti orang baru kena setrum listrik 6000 volt, rambutnya sekian. Dia gelandangan, dia teler, dia mabuk, sampai dia diajak, sampai pertama rekaman, sampai dia ketemu ibunya, semua direkam. Ini supaya apa? Supaya kita tahu bahwa doanya ibu itu, harapannya ibu itu, ya, lintasan hati ibu itu akan dikabulkan oleh Allah walaupun dia non muslim. Walaupun dia mintanya bukan ke Allah Subhanahu wa taala. Dia mintanya ke Yesus. Yesus ini kan yang digantung gambar begini, yang gambarnya biasanya tempel-tempelin, kan gak ada sama sekali. Dia mintanya keliru, tapi subhanallahnya, walaupun mintanya keliru, walaupun dia itu dengan cara yang begitu, tapi kalau namanya seorang ibu mintakan ke anaknya walaupun dengan cara yang salah, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Apalagi yang minta seorang ibu yang solihah, yang sholat duha, ya, yang puasa Senin Kemis. Saya alhamdulillah, Abi, Senin Kemis itu istiqomah waktu bulan Ramadan, nggak ninggal saya. Ya. Nah, ini mbak-mbaknya ini apa kalau di sini kakak atau apa? Mbak, kakak ya, kakak ini, adik, apa biasanya kalau di sini panggil apa? Adik-adik. Nah, adik-adik ini ya adik-adik saya udah 37, jadi tak anggap adik aja. Adik-adikku ini kalian akan jadi calon ibu. Doa kalian nggak salah. Doa kalian tahu mau berdoa mintanya kemana. Maka siap-siaplah untuk menjadi ibu yang baik bagi anak-anak kalian dengan mencari ilmu yang bermanfaat di pondok yang sangat mulia ini. Karena kalau bukan lewat doa ibu-ibu, kacau. Saya sendiri, ya toh, ibu saya pernah mendoakan saya dengan bercanda dan semuanya subhanallah kabul. Tadi disebutkan oleh Ustadz yang membuka acara tadi bahwa murid dari Habib Umar
Dan saya rasa insya Allah kita semua juga muridnya Habib Umar ya. Muridnya Habib Umar itu bukan hanya bagi yang belajar ke sana saja. Pecintanya Habib Umar maka dia muridnya Habib Umar. Pecintanya Sayyid Muhammad Al-Maliki maka mereka adalah muridnya. Walaupun pernah belajar ke sana tapi kalau hatinya nggak cinta bukan muridnya. Walaupun antum nggak berangkat tapi antum cinta, antum juga akan dibersamakan dengan beliau. Jadi insya Allah kita semua ini adalah murid-muridnya Habib Umar bin Hafid, insya Allah seperti itu. Waktu tahun 2009, insya Allah 2009, itu ada satu kejadian, ada satu tamu datang ke rumah, dan sudah banyak orang yang mengatakan bahwa orang yang datang ini adalah termasuk wali min auliyaillah. Datang ke rumah saya, masih muda, orangnya masih muda, tapi memang dia diberi kelebihan oleh Allah. Dia datang ke rumah, tahu-tahu dia berjalan, dia ngomong, insya Allah Habib Umar akan datang ke rumah saya 6 bulan yang akan datang. Ana sangat berharap inti bisa masuk ke rumah Ana. Ana bilang ya pasti Habib. Ana sangat-sangat berharap juga. Karena Habib Umar datangnya ke rumah Habib ini. Dan Habib ini datang ke rumah minta Ana supaya Ana bisa ditemukan sama Habib Umar. Karena belum kan susah kan kalau ketemukan, apalagi kalau di Jawa Timur. Pecinta Habib Umar garis keras. Ya, mereka ini sudahlah susah sekali mau ketemu Habib Umar. Dia bilang, "Ana mau ngajak antum nanti Ana temukan berdua, inti ngobrol, inti minta doa, inti begini, inti begini." Alhamdulillah. Ini pucuk dicinta, kopi sanger pun tiba. Bagi saya lebih dari ulam ini. Akhirnya saya pikir saya tunggu 6 bulan itu setiap hari di hati saya cuman kelihatan Habib Umar. Setiap hari kita hanya ingat Habib Umar. Sampai kurang 3 hari saya sudah dengar Habib Umar datang di Jakarta. Saya sudah siap-siap untuk ketemu di Surabaya. Tahu-tahu saya dengar di Pasuruan, dekat rumah saya, rumah kakak saya kena banjir, dan hampir seluruh Pasuruan termasuk rumahnya Habib Taufik Asgaf Pasuruan, dan rumahnya orang-orang di Pasuruan itu terendam banjir sekitar hampir 2 meter. Bukan tsunami ini, ya tsunami kecil, tapi rata-rata rumah di Pasuruan itu banyak yang tenggelam. Ada yang sampai hilang sama sekali, ada beberapa tempat yang masih tinggi, itu separuh rumahnya terendam air. Kemudian ketika saya mau pamit ke ibu saya bilang, "Jangan berangkat ke Habib Umar. Tolong kamu bantu kakakmu ngepel." Ya Allah, ini kok bainas sama wasumur bor. Ya. Antara mau salaman sama Habib Umar, gantinya ngepel. Dan waktu itu alhamdulillah Allah sudah mudahkan saya untuk menggantikan ayah saya pengajian. Ya toh? Alhamdulillah beberapa tempat saya sudah pengajian dan sudah ya gitulah. Tahu-tahu ngepel. Saya bilang ke ibu saya, gini, kalau memang diizinkan saya carikan orang ya yang bisa gantikan saya, walaupun minta 10 gak apa-apa. Pokoknya saya ini jangan dilarang untuk ke Habib Umar. Karena ini sudah saya tunggu 6 bulan ini. Jangan. Bantu kakakmu aja. Kalau kakakmu kan malu kalau orang lain. Kalau kamu yang ngepel kan kakakmu enggak malu. Saya cari 2389 alasan. Ya. Dan jawabannya tetap sama, jangan kakakmu nanti malu. Dengan halus saya bilang, enggak, gini loh Ma. Gini. Ya apa kalau gini aja. Besok saya ke sana saya pel sendiri. Jangan, hari ini aja. Ini lumpurnya sudah hampir 20 cm. Kasihan kakakmu, nggak bisa jalan. Suruh kesini aja dia. Jangan, saya cari sampai nggak terasa air mata ini mengalir dari mata saya. Saya nggak gampang nangis, susah nangis. Ayah saya meninggal saya nggak nangis. Jadi memang seperti ibu saya. Jadi susah nangis. Ini keluar air mata karena saya saking pengennya ketemu Habib Umar. Akhirnya ibu saya bilang, sudah jangan banyak ngomong, sekarang udah lagi siap-siap, kamu berangkat ke Pasuruan. Terus jalan, ibu saya jalan, setelah di tengah jalan melihat ke saya sambil mengatakan, insya Allah kamu ketemu sama Habib Umar sendirian, sama jalan. Ngomongnya ini nggak serius. Saya bilang, insya Allah kamu ketemu Habib Umar sendirian. Langsung jalan ke sana. Saya pikir ya Allah, ya habis berangkat. Akhirnya saya telepon, gimana kamu mau siap? Habib Umar mau datang ini.
Alafu Habib saya ngepel. Loh, kok ngepel? Ya toh? Iya, begini ceritanya, begini. Ya khair wes, insyaallah ente ikuti ibu ente, insyaallah baik, begini. Berangkat ini dengan hati yang hancur dan luar biasa. Tapi hanya berangkat, ya ngepel. Ini mohon bersabar, ini ujian ya kan. Akhirnya bersihkan rumah itu, dan besoknya cerita teman-teman yang berangkat, wah istimewa kemarin Habib Umar begini, kita rebutan. Waduh, yes, ojo cerita, tolong jangan cerita ke saya, kamu cerita yang lain aja. Setengah tahun lagi Habib Umar datang. Tahu-tahu Habib Jamal Ba'akil pernah kesini kan, Habib Jamal pernah ke Aceh kan. Habib Jamal itu tahu-tahu bilang, kamu mau ketemu Habib Umar? Ada lagi. Ya Allah, semoga nggak ada banjir. Apa dia bilang? Kalau mau tak temukan sendirian. Ada waktu momen insya Allah bisa ketemu. Di mana? Di Pacet Mojokerto. Iya Beb, saya ikut. Dan ini terus ini doa-doa banjir, anti banjir itu sudah saya baca semua. Akhirnya sampai di Pacet, alhamdulillah tidak terdengar banjir, tidak terdengar gempalan dan sebagainya. Habib Umar pun datang. Dan subhanallah, setelah saya lihat orang rebutan seperti itu, saya pikir udah nggak mungkin lah. Saya mau salaman seperti ini, nggak mungkin. Sempat salaman, tapi nggak bisa ngobrol. Saya keluar dari masjid di pondok di daerah Pacet, tahu-tahu ada satu anak kecil jalan. Mana yang namanya Muhammad bin Anis? Saya pikir ada beberapa anak memang namanya Muhammad Anis. Siapa yang namanya Muhammad Anis? Saya diam. Muhammad Anis, mana Muhammad Anis? Kenapa dek sini dek? Muhammad Anis, iya. Dipanggil Habib Jamal mau ketemu sama Habib Umar. Ya Allah. Lutut ini rasanya mau copot rasanya. Loh, kamu gak keliru, jangan macem-macem loh. Tak sobek-sobek loh mulutmu. Jangan keliru loh kamu. Nanti saya malu loh. Enggak benar, Muhammad bin Anis dari Malang kan? Iya. Dipanggil Habib Jamal mau ketemu sama Habib Umar. Ya Allah, saya lari 600 km per jam. Saking pengennya ketemu, masuk ke ruang pertemuan, ada di situ ada kira-kira mungkin ada 40 orang yang semua antri minta air semua. Saya duduk di belakang. Habib Jamal tuh ngeliat saya sama marah. Terus bilang gini, "Inti Fiyin, kamu tuh kemana aja?" gitu loh. Saya sudah bilang kamu jangan mana-mana. Saya pikir nggak bakalan ketemu. Terus kamu di sini aja. Karena cerita gini merinding lagi anak. Ya, Romai Rama ini merinding saya. Sebentar lagi Habib Umar masuk, diajak masuk sama Habib Jamal. Terus waktu itu di kamar saya, Habib Jamal dengan Habib Umar, saya seperti orang shock. Ditanya sama Habib Umar, diceritakan, Habib ini dulu ayahnya mubalek, suka masuk ke kampung-kampung, ke desa-desa. Kalau ada tempat-tempat Nasrani, ayahnya ini yang menahan. Sekarang ayahnya sudah meninggal dan dia ini yang pelan-pelan meneruskan. Terus waktu itu saya ingat omongan ibu saya yang cuman sambil lewat, kamu nanti insya Allah ketemu sendirian. Subhanallah, sekarang yang ditemukan oleh Allah. Lalu saya dengar Habib Umar ngomong bahasa Arab, tapi saya alhamdulillah sudah paham waktu itu. Khalli yusafir Hadramaut, suruh berangkat ke Hadramaut. Bilang begitu. Anak bilang, loh ini benar ini, Beb tolong dicubit, Beb. Biasa sama Habib Jamal. Bukan dicubit, dipukul lagi sama Habib Jamal. Akhirnya, wis inti denger kan, disuruh berangkat. Akhirnya subhanallah berangkat 14 bulan. Walaupun saat itu saya sudah menikah, istri anak di Indonesia, mereka nggak ikut. Itu 14 bulan seperti 14 tahun. Ya, setiap pagi salaman, sore salaman, pagi salaman, sore salaman, pagi salaman, sore, 14 bulan. Bukan didoakan sama ibu saya, cuman lewat ini aja. Kalau insya Allah ketemu, ya insya Allah. Bahasa Jawa gini, kalau insya Allah mau ketemu dewi, gitu. Kamu nanti insya Allah ketemu sendiri sama Ibu Umar. Saking mantapnya doa ibu, walaupun hanya sambil lalu. Maka kalian yang calon-calon ibu ini jangan diremehkan potensi kalian ke keluarga kalian. Ya, kalau masih punya ibu saat ini, mintalah doa ke ibu kalian dengan baik. Saya kalau minta doa ke ibu saya itu, ibu saya suruh duduk dulu, ya kan? Duduk dulu. Kemudian saya dikte doanya. Saya dikte. Nah, gini, doakan. Jadi bisa gini, doa apa? Doakan iye, saya manggil diri saya, kan saya dipanggil iye. Doakan iye, ya Allah, jadi begini, ya Allah jadikan iye begini selamanya. Jadikan terus gitu. Saya dikte. Jadi bukan
terakhir baru doa dari ibu saya sendiri. Tapi selama saya punya hajat saya minta, dan saya selalu mengatakan selamanya. Jadi kalau minta doa ke ibu, kalau masih punya ibu, semoga ibu-ibu kita diberi panjang umur ya. Mintalah doa itu begini, selamanya. Karena supaya masuknya ke Allah doa itu selamanya. Karena kalau selama ibu masih ada, kemudian suatu saat ibu sudah kembali ke Allah, doa itu nggak ada lagi nanti. Tapi kalau proposal masuk ke Allah itu sudah selamanya, maka misal ibu meninggal terlebih dahulu, doanya akan diterima oleh Allah untuk selamanya. Karena apa? Saking hebatnya seorang ibu ke anaknya. Maka saya sangat memotivasi calon-calon ibu ini ya, calon-calon ibu ini insya Allah untuk menjadi ustazah, pengajar Al-Quran, pengajar ilmu agama, dan pendidik-pendidik yang hebat di rumah-rumah kalian kelak. Karena berapa banyak asatid waliullah itu hasil tangan besinya ibunya. Siapa diantaranya? Habib Ali Habsyi yang ngarang maulid Simtutur Rahim. Itu barokah ibunya. Ibunya memotivasi Habib Ali luar biasa. Ya, Habib Ali baktinya ke ibunya luar biasa. Kalau makan begini Habib Ali itu beliau nggak berani makan sesuatu yang, jadi ibunya kalau ngambil, Habib Ali cepat-cepat ngambil. Setelah itu beliau nggak berani ngambil lagi karena takut ibunya, kan kalau kita makan itu kan kita sudah punya ancang-ancang untuk ngambil yang lain kan. Lagi makan itu sudah punya feeling di sini. Next target itu apa? Di atas ini. Kalau mungkin ada pepes atau kerupuk atau kan kita lagi makan, mungkin di dalam benak ini mungkin sebentar lagi saya akan ambil itu. Tapi saya mau selesaikan di sini dulu. Itu Habib Ali takut ibunya sudah mikir mau makan sesuatu, sehingga beliau nggak berani ngambil lagi setelah ngambil, nggak berani lagi. Takut beliau nanti ngambil sesuatu yang sudah diincar oleh ibunya. Saking takutnya ke ibu, dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semoga yang santriwati-santriwati ini akan menjadi ulama ya, menjadi cutnya din yang berikutnya insya Allah menjadi Siti Fatimah yang akan datang, yaitu menjadi orang-orang yang akan dibanggakan oleh Rasulullah SAW, menjadi ibu yang baik bagi anak-anaknya, menjadi istri-istri yang solihah, menjadi wanita-wanita yang memiliki kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Dan semua yang ikut mengajar di pondok ini semuanya semoga diangkat derajatnya. Jangan pernah remehkan apa yang telah Allah berikan kepada Anda. Kodrat wanita, calon ibu, jangan diremehkan, karena bercandanya kalian itu bisa jadi akan sangat besar bagi anak-anak kalian nanti. Jazakumullah khairan katsiran. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Teruslah meminta doa ke ibu atau bapak Anda, dan semoga apa yang telah Anda dapatkan dari pondok yang mulia ini bisa bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan katsiran. Mohon maaf, dan semoga kalau ada yang sudah waktunya untuk berjodoh dimudahkan oleh Allah. Ya. Ada bacaan untuk mempermudah. Ya. Baca Rabbishrahli sodri wa yassirli amri 100 kali setiap hari. Rabbishrahli sodri wa yassirli amri, sambil bayangkan yang manis-manis. Ya, gula sambil berdoa. Kalau memang niat sudah waktunya, kalau masih 15 jangan dulu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Kalau antum punya hajat menikah, itu insya Allah cepat dikabulkan. Bagi yang laki-laki atau yang perempuan, insya Allah dimudahkan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Gak usah ditambahi wahlul uqdatan, gak usah. Cukup Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri saja. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan katsiran. Mohon maaf Abi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.